Di episode sebelumnya, Lindong dengan kemampuannya mampu mempermalukan Jinmu di pusat pelelangan. Hal itu membuat nama Lindong menjadi tersohor di kota Yang. Scene lalu beralih saat ini Moti dan Lindong CS kini ngopi bareng. Moti pun disitu mengatakan, "Haha, aku tidak pernah menyukai Jinmu. Sangat memuaskan melihatmu memukulnya tadi." Saudara Lindong, kau datang ke kota Yang untuk kunci harta karun kuno kan? Namun, kota Yang dipenuhi oleh banyak ahli sekarang. Bahkan ada beberapa kekaisaran kelas menengah. Harusnya sih sekitar ada ratusan. Jika tidak salah, juga ada sekitar ribuan kekaisaran kelas rendah. Lindong pun disitu tanpa sungkan lalu bertanya, "Baiklah, saudara Moti, bisakah kau memberitahuku di mana kunci harta kuno berada?" Moti pun lalu menjelaskan, "Ini bukan rahasia lagi di kota Yang. Kunci itu terletak di antara gunung Batu Guntur yang tidak jauh dari kota Yang. Tempat itu penuh dengan monster dan memiliki beberapa monster dengan tahap setengah langkah nirwana. Dan di kedalaman pegunungan, bahkan mungkin ada monster di tahap nirwana." Penjelasan itu cukup mengejutkan Lindong. "Monster di tahap nirwana," ucapnya. Di kedalaman gunung yang terletak di lembah Batu Guntur, rumor mengatakan bahwa itu pernah menjadi tempat pelatihan seorang master kuno. Ada banyak harta karun dan seni bela diri yang sangat berharga di dalamnya. Dan kunci harta karun kuno ia lindungi tersembunyi di lembah Batu Guntur. Bahkan tempat itu dipenuhi oleh pohon jiwa simbol surgawi. Lindong pun jadi takjub dan berkata, "Pohon jiwa simbol surgawi?" Dikatakan bahwa hanya dengan memurnikannya, seorang master jiwa simbol kelas tinggi dapat menerobos untuk menjadi master simbol surgawi. Bahkan, seorang ahli tahap nirwana tidak akan berdaya di depan master simbol surgawi. Bahkan jika aku harus menghadapi ribuan tantangan, aku harus mendapatkannya dari lembah Batu Guntur. Aku tidak menyangka lembah Batu Guntur berisi harta karunia mengagumkan seperti pohon jiwa simbol surgawi. Moti pun lanjut menjelaskan, banyak master simbol jiwa telah datang untuk mendapatkan pohon jiwa itu. Jika kamu mampu menjualnya kepada para master simbol jiwa itu, aku khawatir itu akan bernilai ratusan ribu pil nirwana. Hal itu membuat ketika rekan Lindong menjadi melongo dan berkata, 100.000 nirwana? Itu setara dengan rumah harta karun kekaisaran. Harta karun macam apa ini? Sangat berharga." Moti pun lanjut menjelaskan, "Tapi itu juga sangat berbahaya. Kalau kamu tidak sengaja membobol segel, aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar." Setelah pria kuat itu keluar dari sana, dia terkena racun. Tak lama kemudian, dia meninggal secara langsung. Moling pun langsung berkata di dalam hati, Sepertinya masuk tanpa kemampuan. Untuk kembali hanya akan berakhir dengan kematian." Ia pun lalu berkata, "Ada begitu banyak ahli di kota Yang sekarang. Berurusan dengan monster seharusnya tidak menjadi masalah, kan?" Moti pun dengan wajah dingin lalu berkata, "Berurusan dengan monster bukan berarti itu sulit. Tapi, di depan harta karun, para master itu sendiri akan menjadi lebih menakutkan daripada monster." Moling pun jadi membatin, "Memang, monster mungkin ganas, tapi manusia bahkan lebih berbahaya dan licik. Bahkan jika sekarang kita sekutu, tapi kau tidak akan pernah tahu apakah pedang itu akan diarahkan padamu di saat berikutnya." Lindong pun lalu bertanya, "Saudara Moti, apa kau tahu apakah ada kekaisaran tingkat tinggi di kota Yang?" Moti pun lalu menjawab, "Tidak di kota Yang, tapi itu tidak berarti tidak ada di tempat lain. Kau tidak akan pernah tahu apakah ada kekaisaran tingkat tinggi yang tersembunyi di kedalaman dari lembah Batu Guntur." 5 hari lagi, mereka semua akan memasuki lembah Batu Guntur. Moti pun berpesan kalau mereka harus saling menjaga dan ia pun pamit. Dan kini Moling pun dengan wajah serius berkata kepada Lindong, "Lindong, apakah kau berencana untuk bekerja sama dengan orang itu?" Lindong pun dengan serius juga menjawab, "Kita hanya mengambil apa yang kita butuhkan. Tentu saja, aku tidak cukup bodoh untuk mempercayainya. Ketika kita benar-benar mendapatkan harta karunnya, siapa yang tahu jika dia akan mengkhianati kita?" Mendengar hal itu tampaknya membuat Moling lega. Ia pun lalu berkata di dalam hati, "Aku awalnya khawatir Lindong akan dimanipulasi oleh orang itu, tapi tampaknya dia lebih tahu daripada aku." Dan sambil memandang langit, Lindong pun begini berkata, "Aku sudah cukup mengumpulkan pil nirwana. Di hari-hari ini, aku harus segera memurnikan boneka roh darah. Dengan itu, aku akan memiliki satu kartu lagi di lengan bajuku." Scene lalu beralih saat ini Lindong mulai akan memurnikan boneka roh darah.
Terlihat Xiaode pun mengelilingi tubuh Lindong, dan ternyata hal itu untuk menyegel ruangan itu, sehingga keributan yang akan terjadi tak akan sampai terdengar ke tempat lain. Xiaode pun lalu berkata kepada Lindong, "Baiklah, panggil boneka roh darah keluar." Aku ingin melihat seberapa ganas boneka itu sekarang. Lindong pun segera mengeluarkan boneka itu. Mata boneka itu pun langsung menyala. Ia pun dengan ganasnya langsung akan menerkam Lindong sambil berkata, "Darah, darah, darah." Lindong pun menatap tajam dan berkata, "Hei, datanglah padaku. Boneka roh darah, sudah waktunya untuk memurnikanmu." Lindong pun segera mengeluarkan puncak penjara beratnya yang langsung menggenjat boneka roh darah. Sedangkan Xiaode berkata, kau masih bertingkah ya? Mari kita lihat bagaimana Xiaode membersihkanmu." Xiaode pun segera menembakkan seluruh pilir warna yang selama ini dikumpulkan Lindong. Lindong pun terlihat berebes melihat pilir warnanya akan dihabiskan Xiaode. 30.000 pilir warna itu mulai bereaksi untuk memberikan boneka roh darah. Pilir itu mulai meledak-ledak di tubuh boneka roh. Xiaode pun berteriak, "Lindong, biarkan aku yang melakukannya. Sucikan roh jahatnya. Selama waktu ini, penekanan boneka darah ini serahkan padaku." Lindong pun menatap tajam dan berkata, "Aku tidak boleh membiarkannya lepas." Sementara itu, Moti pun kini datang lagi. Ia pun terkejut karena 3 hari ini Lindong belum keluar dari latihan tertutup. Dan di hari keempat, kini terlihat boneka roh darah sudah menjinak. Asap pun mengepul di situ. Lindong pun berkata, "Akhirnya berhenti juga. Apakah berhasil?" Xiaode pun segera berteriak, "Lindong, gunakan darah segar untuk menyegelnya." Lindong pun dengan cepat mengeluarkan sedikit darahnya dan menembakkannya ke boneka roh darah. Dan benar saja, darah Lindong pun kini mulai bersatu dengan boneka roh darah. Seketika kini muncul tanda di kepala boneka roh darah. Lindong pun merasa bersyukur karena akhirnya boneka roh darah bisa dijinakkan. Scene beralih saat ini mereka semua telah berkumpul menuju lembah Batu Guntur. Lindong pun berkata, "Wow, ramai sekali." Molin pun menyahut, "Hari ini, orang-orang dari seluruh dinasti datang untuk berebut kunci kuno." Moti pun tampak senang ketika melihat Lindong saat ini sudah keluar dari tempat latihannya. Melihat hal itu, seorang cewek pun berkata, "Moti, apakah dia adalah teman yang kau maksud bisa bersaing dengan jinmu?" Lindong pun segera membaca kalau cewek itu berada di ranah setengah langkah di Rowana, dan cewek itu berasal dari dinasti Tang yang bernama Tang Xuan. Seseorang pun kini juga angkat bicara, "Ranah sebesar manifestasi ya. Jika kekuatan semacam ini pergi sendirian ke pegunungan Leian, pasti akan sulit. Dan itu adalah Liu Xuan yang berasal dari kekaisaran Xuanyun dengan level ranah setengah langkah di Rowana." Moti pun kini balas berkata, "Lindong tidak hanya mampu bersaing dengan jinmu, tapi dia juga bisa sampai memojokkannya. Jangan menilai dia di permukaannya saja." Moti pun segera memperkenalkan Lindong kepada rekan-rekannya itu dan lanjut berkata, Saudara Lindong, mereka itu memang sangat lugas dan tidak sensitif. Tolong maafkan mereka." Tang Xuan pun lalu berkata, "Lindong Xiong, meskipun kamu tidak cukup kuat, tapi aku akan mempertimbangkan wajah Moti. Bukan masalah besar untuk memberimu tumpangan." Lindong pun jadi agak sebel, tapi dia tetap tahu diri direndahkan orang-orang setingkat itu. Dan kini tiba-tiba saja muncul seseorang dan langsung berkata, "Hei Moti, sepertinya lingkungan pertemananmu sempit sekali ya. Sudah sekian lama, tapi masih juga jadi pecundang yang sama." Semua orang pun langsung menoleh ke arah suara itu. Moti pun jadi kesal dan berkata, dia merekrut 4 pria kuat dengan level yang sama. Dan ternyata itu adalah Jinmu dan Hiu yang mengajak teman-temannya yang sama kuat. Dengan angkuhnya, Jinmu pun berkata kepada Lindong, "Jangan kau pikir kau bisa bersantai-santai saja dengan pecundang ini. Kekuatan mereka tidak sehebat itu. Kuharap kau bisa selamat kali ini." Lindong pun menyahut, "Tidak perlu repot-repot." Jinmu pun jadi kesal dan berkata lagi, "Bocah, kau sombong juga ya. Saat kau pergi ke pegunungan Leian, kau pasti akan menyesal." Ia pun lanjut berkata kepada Moti, "Kalian semua pasti sudah tahu kalau aku sangat membencinya. Jangan ikut campur ketika saatnya tiba, atau jangan salahkan aku karena tidak segan padamu." Moti pun balas berkata, "Jinmu, jangan keterlaluan kau." Jinmu pun lanjut berkata, "Urus saja urusanmu sendiri. Jangan mengorbankan nyawamu untuk orang yang tidak ada kaitannya denganmu." Jinmu pun segera meluncur pergi bersama kawan-kawannya. Lindong pun gini lalu berkata kepada Moti, "Jika dilihat dari situasinya, kurasa aku akan pergi sendiri saja." Moti pun balas berkata,
Lindong Xiong, tidak perlu takut. Sebenarnya kami juga memiliki dendam pribadi dengan Jinmu. Tidak ada bedanya, bahkan jika kita berpisah, lebih baik kita bertindak sama-sama. Kita bisa saling menjaga. Tang Xuan pun menambahkan, ya, kau masih bisa membantu sedikit. Ikutlah dengan kami. Mereka pasti akan sedikit takut. Lindong pun jadi berkata, dia ini terlalu belak-belakan. Moti pun berkata, hei, berhentilah menindasnya. Mari kita bersiap untuk pergi. Sin lalu beralih di pegunungan Leia. Moti pun terlihat mengajar binatang iblis. Tang Xuan pun berkata, ini semua hanyalah masalah kecil. Serangan sebenarnya pasti di malam hari. Pada saat itu, seluruh tim akan menyusut sepertiga. Duyun yang mendengarnya pun jadi kaget. Menyusut? Moti pun lanjut berkata, kita akan berkemah dan saling menjaga secara bergantian pada malam hari. Dengan begitu, kita bisa saling melindungi dari serangan. Lindong Xiong, kau harus waspada di malam hari. Meskipun monster itu licik, tapi akan sangat berbahaya jika ada orang yang menyerang diam-diam. Dan kini Lindong pun mulai waspada, karena ternyata kelompok dari Jinmu tak jauh dari kelompoknya. Lindong pun berkata, tidak kusangka kelompok Jinmu tidak jauh dari kami. Dengan temperamennya itu, jangan sampai lengah. Dan kini tiba-tiba saja, terlihat rombongan orang-orang kuat yang datang. Semua mata pun jadi tertuju kepada rombongan mereka. Lindong pun berkata, sungguh barisan yang brutal. Takutnya, di salah satu itu, ada lebih dari selusin orang setengah langkah nirwana yang kuat di dalamnya. Dari mana dinasti itu? Moti pun menjawab kalau itu adalah kelompok dinasti Dayuan. Dinasti Dayuan ini dapat dianggap sebagai salah satu dari dua kekuatan paling kuat di Yangcheng. Mereka dulunya termasuk dinasti yang maju. Hanya saja telah menurun karena beberapa perubahan. Tetapi latar belakangnya jauh sebanding dengan dinasti tingkat menengah biasa. Kekuatan besar lainnya di Yangcheng adalah dinasti Lingyun. Meskipun ini hanya dinasti tingkat menengah, tapi telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Dan pemimpin mereka juga merupakan orang yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka sudah memiliki kualifikasi untuk mencapai alam nirwana, tetapi mereka hanya ingin mendapatkan lebih banyak pil nirwana. Lindong pun di situ lalu berkata, Yangcheng ini benar-benar menyembunyikan naga dan harimau. Mereka hanya menekan basis budidaya. Moti pun lanjut berkata kepada Lindong, kedua kekuatan ini akan menjadi pesaing paling kuat kali ini. Adapun kita, mungkin hanya bisa minum sup saja. Dan kini di tengah malam, Lindong pun akan menghabiskan malam dengan berkultivasi. Tapi tiba-tiba saja, tanah di pegunungan itu bergetar hebat. Dan benar saja, ini dari kejauhan muncul gelombang binatang iblis yang mendekat. Saat ini, jumlah mereka jauh lebih banyak dari biasanya, hingga membuat orang yang melihatnya pun gemetar ketakutan. Para monster ini sudah tersebar mengelilingi kamp-kamp besar dan terlihat sudah bersiap untuk menyerang. Moti pun gini berteriak, segera buat pertahanan. Cepat, gelombang monster akan datang. Kelompok Tang Xuan mengurus sebelah utara, kelompok Liu Xuan, kalian sebelah timur. Sedangkan kelompokku akan mengurus yang di barat. Lindong, userahkan monster yang di selatan pada kelompokmu. Jangan biarkan monster menerobos ke dalam camp. Lindong pun segera bergegas dengan rekan-rekannya. Lindong pun lalu berteriak, semuanya, orang-orang yang terluka bisa mundur dan istirahat dulu. Kami akan menggantikan kalian. Salah satu master di situ pun berkata, bisakah kami mengandalkan kalian berempat untuk memblokirnya? Tapi mereka pun segera dikejutkan dengan Lindong yang dengan gagah berani menerobos gelombang monster itu. Mereka pun berteriak, orang-orang ini, bahkan mereka bergegas menerobos ke gelombang monster. Bahkan orang setingkat setengah langkah dari mana saja tidak ada yang berani masuk ke sana. Lindong pun dengan penuh semangat menghabisi para monster di depannya. Di situ Lindong pun berkata, sekarang adalah kesempatan bagus untuk menyerap banyak energi nirwana, ucap Lindong. Jelas hal itu membuat orang-orang di situ pun melomol. Astaga, dia bahkan sekuat ini, ucap mereka. Sementara di sisi lain, kini Tang Xuan dan Liu Xuan pun juga terkejut dengan kemampuan Lindong itu. Mereka berkata, ternyata Lindong mempunyai kekuatan yang lumayan. Rumor tentang dia bisa bersaing dengan Jinmu, tidak kusangka itu benar. Dan kini dari kejauhan muncul monster besar yang menyala merah. Orang-orang pun jadi panik. Seorang pun gini berteriak, gawat, ada 4 monster yang selevel dengan setengah langkah nirwana. 4 monster itu pun mulai bergerak maju dari berbagai arah. Moti pun segera berteriak, Tang Xuan, Liu Xuan, Lindong, dan aku, kita berempat harus maju. Masing-masing dari kita menghentikan satu monster setengah langkah nirwana itu.
Moti pun segera maju dan mengejar salah satu monster itu sambil berkata, "Hei, mari kita lihat, apakah monster sepertimu bisa kabur dariku?" Orang-orang pun berteriak, "Wow, Tuan Moti sangat kuat. Tang Xuan juga hebat. 3 orang telah berhasil memblokir monster kuat itu. Tapi, apakah Lindong juga bisa melakukannya? Jika dia gagal memblokir monster kuat itu, maka game kita pasti tamat." Dan serangan Lindong pun begitu cepat mencapai monster itu. Melihat hal itu, orang-orang pun berteriak, "Luar biasa, dia bahkan bisa melakukan serangan selusin putaran. Sepertinya dia lumayan kuat juga." Dan kini Lindong pun lanjut mengeluarkan Kaisar Gajah Penghancur Langit dan Maufut. Keluar. Seketika gajah api itu pun menghantam monster singa itu, membuat monster itu pun terlempar. Lindong pun segera meluncur untuk melakukan serangan lanjutan dan makstrak. Lindong pun seketika menebas leher monster itu dengan tombaknya. Orang-orang di situ pun kagum dan berteriak, "Dia berhasil membunuh monster setengah langkah nirwana itu." Liu Xuan pun melongo dan berkata, "Apa? Dia berhasil membunuh monster lana setengah langkah nirwana itu?" Tang Xuan yang terkejut pun berkata, "Sepertinya aku terlalu meremehkannya sebelumnya." Lindong pun kini menarik sesuatu dari monster yang telah tumbang itu. Di situ ia lanjut berkata, "Wow, item yang bagus. Ini adalah kristal iblis setengah langkah nirwana. Energi nirwana di dalamnya setara dengan ratusan pil nirwana. Kekuatanku meningkat dengan pesat. Hahaha, luar biasa." Sementara itu, di camp rombongan Jinmu, di situ Jinmu yang melihat aksi Lindong berkata, hanya mengandalkan kekuatan harta roh saja. Apa kau pikir dengan menggunakan kekuatan bertarungmu saja bisa membunuh monster itu?" Hiu pun menanggapi, dia pikir di antara semua harta roh tingkat bumi miliknya adalah yang terbaik. Jinmu pun lanjut berkata, "Sekarang adalah kesempatan yang bagus. Apa kau punya cara untuk mengarahkan 5 monster ini ke sisi mereka? Targetnya adalah Lindong, jadi arahkan saja beberapa monster lagi padanya. Jadi, arahkan saja semua monster itu padanya." Hiu pun balas berkata, "Bukannya aku tidak mau, tapi..." Jinmu yang tahu kalau Hiu minta imbalan itu lantas berkata, "Harta Gajah Penghancur Langit akan menantimu. Bagaimana menurutmu? Harta milik bocah itu juga kelihatannya juga menarik." Hiu pun menjawab, "Selama aku bisa menghabisi anak itu, aku akan mendapatkan keduanya. Sungguh menarik. Kalau begitu serahkan saja padaku." Hiu pun langsung terbang ke atas dan berkata, "Meski anak ini telah berhasil membunuh seekor monster setengah langkah nirwana, tapi apakah dia bisa melawan 5 sekaligus?" Haha. Hiu pun kini mulai mengalirkan kekuatannya kepada para binatang iblis itu. Binatang iblis itu pun mulai terpengaruh. Mata mereka pun mulai menyala, dan mereka pun kini berbondong-bondong berlari menuju Hiu. Dan di situ, Hiu atau Haisa pun berkata, "Hei, bahkan monster setengah langkah nirwana sekalipun pasti terjerat oleh harta roh buku. Sekarang aku akan membuat anak ini merasakan apa yang disebut penderitaan itu." Dan benar saja, 5 binatang-binatang iblis setengah langkah nirwana itu kini menuju ke Moti. Jelas hal itu mengagetkan Moti dan berteriak, "Haisa, apa yang kau lakukan?" Haisa pun dengan santai berkata, Kami juga kewalahan. Dan kulihat Lindong ini cukup kuat juga ya. Jadi tolong bantu kami membunuh para monster ini ya." Haha. 5 monster itu pun mulai mengikuti bola yang dilemparkan Haisa ke arah Lindong. Dan dengan cepat Haisa pun segera pergi dari situ. Lindong pun keheranan melihat bola yang ada di depannya dan berkata, "Mungkinkah dia menggunakan aroma bola putih ini untuk menarik monster-monster itu?" 5 monster kuat itu pun kini meluncur deras ke arah Lindong. Moti yang melihatnya pun hanya bisa berteriak, "Kurang ajar kau, Haisa." Dan cerita pun bersambung.